Salam pemirsa, jumpa lagi di channel Mata Ketiga. Terima kasih untuk Anda pemirsa setia yang mengikuti dan menonton Inspirasi Mata Ketiga. Pada episode Mata Ketiga kali ini akan mengupas apakah ada kehidupan di Mars. Manusia telah menjelajahinya selama bertahun-tahun. Sebuah dokumen yang tidak diklasifikasikan dari Badan Intelijen Pusat Amerika Serikat CIA mengejutkan dunia. Dokumen tersebut mengungkapkan bahwa pada awal 1980-an, CIA telah mengamati bahwa mungkin ada manusia kuno di Mars. CIA mengamati kehidupan di Mars melalui proyeksi jiwa. Belum lama ini, wahana tanpa berawak Perseverance dari Badan Penerbangan dan Antariksa Nasional NASA berhasil mendarat di Mars. Yang menarik perhatian publik, misi Perseverance adalah menemukan bukti kehidupan di Mars. Publik selalu membicarakan tentang apakah ada kehidupan di Mars. Menurut dokumen berjudul Mars Exploration yang dibuka oleh CIA, kehidupan mungkin ada di Mars. Dokumen ini bertanggal 22 Mei 1984 dan merekam percakapan antara subjek yang tidak disebutkan namanya dan monitor. Dokumen tersebut menunjukkan bahwa CIA dapat mengamati kehidupan kuno di Mars melalui proyeksi astral. Cara ini memungkinkan orang dengan kekuatan supranatural, seperti kemampuan untuk melarikan diri dari tubuh jiwa atau melihat dari jarak jauh, untuk mengamati situasi di tempat tertentu pada waktu tertentu. Sebelum percakapan, subjek diberi amplop tertutup dengan kartu di dalamnya. Pesan itu terekam tentang Mars sekitar 1 juta tahun yang lalu. Di awal percakapan, pengawas mendiktekan koordinat lokasi observasi kepada subjek dan kemudian memintanya untuk berkonsentrasi pada observasi dan menyatakan apa yang telah dia saksikan. Subjek menyatakan bahwa ia melihat struktur seperti piramida, sangat tinggi, dan sepertinya terletak di daerah yang luas dilanda kemiskinan. Di bawah instruksi monitor, subjek mengamati pemandangan berbeda di area berbeda termasuk manusia. Subjek itu mengatakan, "Saya melihat seperti bayangan manusia, sangat tinggi dan kurus. Itu hanya bayangan. Mereka sepertinya ada di sana, dan sepertinya tidak ada di sana. Mereka sudah pergi sekarang." Pengawas meminta subjek untuk kembali ke waktu ketika orang-orang masih di sana dan melaporkan apa yang dilihatnya. Subjek mengatakan, "Saya terus melihat orang-orang yang tinggi. Mereka terlihat kurus dan tinggi, tetapi mereka sangat besar dengan pakaian yang aneh." Subjek juga melihat pemandangan obelisk seperti monumen Washington di Amerika Serikat dan melihat sekelompok orang purba yang sekarat mencari tempat tinggal baru. Tampaknya kerusakan lingkungan memaksa mereka untuk bermigrasi jauh mencari tempat tinggal yang lain. Dokumen tersebut akhirnya menyatakan bahwa atas permintaan pengawas, subjek kembali ke ruangan tempat mereka berada pada tanggal 22 Mei 1984 dan mengakhiri percakapan. Dokumen yang didekripsi FBI, penemu Tesla berasal dari Venus. Bahkan selain dokumen rahasia CIA yang menyebutkan kehidupan kontingen di Mars, dokumen yang dideklasifikasi dari Biro Investigasi Federal Amerika Serikat atau The Federal Bureau of Investigation FBI juga menyebutkan penemu ternama Nikola Tesla berasal dari Venus dan merupakan alien yang menyebabkan keributan pada suatu waktu. Dokumen yang tidak diklasifikasikan yang dirilis oleh FBI disebut Nikola Tesla Part 03/03. Ini adalah dokumen ketiga tentang Nikola Tesla yang dideklasifikasi oleh FBI. Memiliki 64 halaman konten, beberapa di antaranya dihitamkan karena tidak bisa menjelaskan. Sisa konten yang tidak dihitamkan berisi bagian berikut. Orang-orang di alam semesta telah menghubungi Nikola Tesla berkali-kali dan memberitahu FBI bahwa Tesla berasal dari Venus. Tesla dibawa ke bumi pada tahun 1856 untuk dibesarkan oleh pasangan Yugoslavia. Terbitnya dokumen ini menggemparkan dunia. Jika isi dokumen tersebut benar, berarti Amerika Serikat selalu memiliki kedekatan dengan alien. Jadi apa Tesla datang ke bumi dari Venus? Apa tujuan alien menghubungi Tesla berkali-kali?
Mengapa alien memberitahu FBI Amerika identitas asli dari Tesla? Ini adalah pertanyaan yang perlu direnungkan. Namun dalam menghadapi gelombang diskusi dan interogasi netizen, FBI belum memberikan tanggapan atau penjelasan apapun yang membuat penasaran. Tesla dianggap sebagai penemu jenius terbesar dalam sejarah manusia, dan kreasi ilmiahnya telah melampaui tingkat periode yang sama selama 300 tahun atau bahkan lebih dari 1000 tahun. Yang umumnya diketahui orang adalah karyanya sebelum berusia 40 tahun, dan semua karyanya di tahun-tahun terakhirnya telah diklasifikasikan sebagai rahasia. Kontribusinya terhadap peradaban manusia tidak terhapuskan. Sistem arus bolak-balik listrik modernnya yang ditingkatkan masih bermanfaat bagi miliaran manusia. Sistem penemuan di dunia ilmiah juga didasarkan pada sistem penemuannya. Seseorang pernah mengucapkan kalimat ini, "Jika tidak ada Edison di dunia, maka lampu listrik dan telegraf akan tetap ditemukan. Dan jika tidak ada Tesla, maka perkembangan seluruh dunia akan tertunda setidaknya setengah abad." Ramalan bocah Mars. Dalam beberapa tahun terakhir, seorang bocah Rusia yang mengaku berasal dari Mars telah menarik perhatian komunitas ilmiah. Menurut laporan media Rusia pada tahun 2004, seorang bocah lelaki misterius berusia di bawah 10 tahun mengaku berasal dari Mars. Bocah Mars ini memiliki 2 ciri khas. Ciri yang pertama adalah ia memiliki pengetahuan yang luar biasa. Ciri kedua adalah ia ahli dalam berbagai istilah profesional, memiliki informasi terperinci, dan bahkan akrab dengan sejarah Mars dan bumi. Pandangannya tentang bumi, umat manusia dan masa depan sangat mengejutkan. Fisikawan dan astronom terkenal Hawking pernah mengatakan kepada media resmi Inggris, "Apakah bocah Mars Boriska berasal dari Mars atau bukan? Tetapi pengetahuan anak Mars tentang alam semesta dan astronomi ini telah melampaui imajinasi saya. Saya percaya dunia ilmuwan otoritatif semua memiliki pemahaman ini, dan kita tidak dapat mengabaikan kosmologi dan ramalannya untuk dunia masa depan." Seorang bocah lelaki di Mars pernah berkata bahwa Tiongkok dipilih oleh kerajaan Tuhan, dan itu adalah negara yang bereinkarnasi dari reinkarnasi para dewa dalam misi untuk memiliki identitas sejarah tertentu. Tentu saja, maksud perkataan itu bukanlah Tiongkok yang dikuasai oleh Partai Komunis. Komunis menghancurkan umat manusia, agama, dan budaya warisan ribuan tahun. Tiongkok dipilih oleh kerajaan Tuhan adalah Tiongkok yang berlandaskan budaya tradisional, budaya warisan dewa. Apakah kelak akan muncul manusia yang berinkarnasi dari dewa? Mari kita sama-sama menantikan dan mengamatinya. Sekian dulu kisah mata ketiga hari ini. Jangan lupa tinggalkan pesan Anda apabila ada kritik atau saran. Terima kasih atas perhatiannya dan sampai jumpa di episode selanjutnya. Salam.